Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita langsung bergabung dengan reporter Felmi Lobela serta juru kamera Berki Marindo dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Ya, Felmi, jadi sebetulnya apa fungsi dari posko penjagaan dan pemeriksaan yang disediakan oleh PT Angkasa Pura ini? Ya, berdasarkan keputusan dan juga ketetapan dari pemerintah melalui surat edaran dari Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19, yaitu surat edaran nomor 4 tahun 2020 terkait dengan kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan dan penanganan maksud kami dari COVID-19. Saat ini memang untuk seluruh moda transportasi termasuk moda penerbangan sendiri, menyikapi hal itu PT Angkasa Pura II dipastikan telah membuka sejumlah penerbangan begitu khusus untuk di Terminal 2 maupun Terminal 3. Nah, untuk di Terminal 2 sendiri, khusus di Terminal 2D saat ini kami berada di pintu 4 Bandar Udara Soekarno-Hatta, terlihat bahwa memang sudah didirikan posko begitu, khusus adalah posko pengamanan khusus percepatan dan juga penanganan COVID-19. Hal ini juga terkait dengan menyikapi adanya pembatasan jumlah penumpang atau mereka yang hendak melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi penerbangan. Dan melihat hal ini juga turut mendukung upaya dari tim gugus tugas dan juga pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk tetap memperhatikan sejumlah kriteria pembatasan dari penerbangan atau menggunakan moda transportasi seperti pesawat. Artinya bahwa ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penumpang dan tidak semua penumpang bisa dengan mudah melakukan perjalanan, harus ada syarat ataupun kriteria khusus, dan posko ini juga termasuk salah satu upaya yang dilakukan untuk membatasi atau melakukan pembatasan terhadap mereka, baik itu dengan melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan tentunya salah satunya yang kami lihat dan pantau tadi adalah dengan pengecekan suhu tubuh bagi calon penumpang, tidak terkecuali juga bagi mereka yang bertugas, baik itu para pilot maupun pramugari dan juga pramugara yang juga termasuk dalam karyawan yang juga akan beroperasi begitu dan masuk dalam pengoperasian dari moda transportasi penerbangan pesawat. Dalam hal ini juga ikut melakukan tes pengecekan suhu tubuh. Tadi juga kami melihat di posko pengamanan ini pengecekan kesehatan dilakukan tidak hanya dengan pengecekan tubuh, namun memang ada baru sedikit saja kami pantau penumpang begitu yang melakukan konsultasi dan juga mengisi form atau formulir begitu data kepada petugas KKP bandara dari Angkasa Pura II yang bertugas di tempat ini. Tadi kami mencoba untuk menanyakan lebih lanjut sebenarnya keterangan apa ataupun formulir apa sebenarnya yang diisi oleh para calon penumpang ini terkait dengan kesehatan dan juga pemeriksaan guna para calon penumpang untuk melakukan perjalanan kesehatan. Namun memang dokter ataupun petugas kesehatan yang bertugas di sini belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan hal itu. Namun dipastikan untuk pengecekan kesehatan seperti pengecekan ringan untuk suhu tubuh dilakukan dan wajib dilakukan bagi mereka yang hanya sekedar berkonsultasi begitu, ataupun khusus bagi karyawan yang akan bertugas, baik itu pilot maupun para petugas yang akan bertugas di pesawat begitu. Kemudian memang menyikapi dari surat edaran dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan dari COVID-19, memang kriteria pembatasan dan pengecualian adalah perjalanan untuk orang yang bekerja pada lembaga pemerintah ataupun swasta yang menyelenggarakan pelayanan percepatan penanganan COVID-19, kemudian mereka yang bekerja dalam pelayanan pertahanan dan juga keamanan, serta ketertiban umum, kemudian juga pelayanan kesehatan, pelayanan kebutuhan dasar, pelayanan pendukung pelayanan dasar, serta pelayanan fungsi ekonomi penting. Kemudian kriteria pengecualian lainnya untuk kriteria pembatasan jika ingin melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi pesawat, begitu juga mencakup perjalanan pasien yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat. Ini diperlukan surat rujukan ataupun surat keterangan dari dokter ataupun klinik dan rumah sakit rujukan begitu dari mereka yang diketahui sakit atau mengalami sakit ringan. Ini harus ada surat keterangan langsung dari rumah sakit atau klinik yang mereka datangi, kemudian harus ditunjukkan surat keterangan tersebut kepada petugas KKP bandara ataupun petugas kesehatan yang ada di sini. Kemudian juga pembatasan dilakukan bagi jikalau ada orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia, ini bisa masuk dalam kriteria pengecualian begitu. Kemudian juga repatriasi pekerja migran Indonesia, kemudian
kemudian juga WNI dan pelajar atau mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal sesuai ketentuan yang berlaku, ini juga masuk dalam kriteria pengecualian. Ando. Ya, baik. Selanjutnya Felmi, bagaimana dengan rute penerbangan domestik untuk hari ini? Ya, berdasarkan data yang kami terima dari pihak OIC Bandar Udara Soekarno-Hatta khusus untuk Terminal 2 sendiri tadi sampai dengan untuk hari ini, khusus hari ini tanggal 8 Mei 2020, memang ada maskapai penerbangan Citylink yang terjadwalkan beroperasi pada hari ini, di mana data yang kami sebutkan di sini yang kami dapatkan adalah untuk data keberangkatan menggunakan penerbangan ataupun pesawat Citylink adalah sebanyak 7 keberangkatan dan juga 4 kedatangan. Dengan jumlah tersebut maka ada total sebanyak 11 penerbangan atau flights begitu. Namun untuk on schedule sendiri yang tadi kami pantau di papan yang ada di sini itu terlihat bahwa memang ada kemudian perjalanan ke Banjarmasin dan juga Balikpapan oleh Citylink yang sudah terschedule dan dipastikan akan dilakukan pada hari ini. Nah, itu untuk khusus Terminal 2 masih beroperasi hanya Citylink saja dipastikan untuk perjalanan domestik, sedangkan untuk perjalanan menggunakan Lion Air ini baru akan dibuka penerbangan dan juga layanannya begitu, baru dibuka pada tanggal 10 Mei 2020 nanti, dan juga untuk terminal lainnya seperti Terminal 3 ini juga masih berfungsi khusus untuk maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airlines, tapi tidak akan dipastikan mengangkut penumpang, hanya mengangkut layanan angkutan seperti kargo saja, dan tadi dipastikan jumlahnya ini sekitar 25 keberangkatan atau maksud kami penerbangan domestik, itu totalnya sudah untuk pulang pergi begitu, baik itu keberangkatan maupun kedatangan sebanyak 25 penerbangan setiap harinya, dan sebagian besar dipastikan adalah angkutan kargo dan bukan angkutan penumpang. Rolando. Baik, terima kasih Felmi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Tetap jaga kesehatan dan jaga jarak aman di sana.